Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021. Bacaan Injil di Minggu Prapaskah pertama ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Sedangkan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Saya menawarkan permenungan dari judul bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian bab 9 ayat 8 sampai dengan ayat 15 ini, mengenai kata perjanjian yang dalam bahasa Latin feodus itu perjanjian artinya. Saya mengajak Anda, mari kita merenung. Perjanjian itu adalah daya ikat satu pribadi dengan yang lain. Contoh perjanjian nikah, seorang suami, seorang istri saling mengikatkan diri dalam hidup bersama dalam perjanjian itu. Contoh yang lain, imam atau imamat mengikatkan diri dalam perjanjian itu dirinya dengan gereja. Contoh yang lain, perjanjian ketika dibaptis, berjanjikah saudara untuk berjanjikah saudara jawabannya ya, saya berjanji, ya, saya berjanji. Kata perjanjian ini sejak awal sudah ada di antara manusia dengan yang ilahi. Perjanjian antara manusia pertama Adam Hawa dengan Yahweh. Semua ini boleh kamu makan kecuali buah yang ada di tengah taman itu. Sekali-kali kalau kamu memakannya kamu akan mati. Tetapi itu dilanggar sehingga perjanjian itu ternoda, tercemar atau rusak bahkan. Mari kita melihat perjanjiannya itu bagaimana, lalu apa lambangnya, air misalkan. Kita ambil bab 1 ayat 1 dan ayat 2 dari kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Permukaan air. Bumi masih gelap, belum berbentuk, masih kosong. Itu singkatnya dengan kata chaos, kacau, belum tertata. Maka bab 1 ayat 2 dan seterusnya, kisah penciptaan dari kitab Kejadian, Allah mulai memisahkan daratan dengan air, terang dengan gelap, menciptakan hal-hal yang lain, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan manusia. Dan setelah semua tertata, dari chaos, kacau, belum berbentuk, menjadi kosmos tertata, keharmonisan, keserasian sudah baik adanya. Allah menciptakan manusia amat baik adanya, mengadakan perjanjian untuk menikmati, untuk meneruskan keberlangsungan yang sudah tertata yang diciptakan Allah itu. Tapi justru manusia itu yang melanggar perjanjian itu karena apa? Karena godaan, karena bujuk rayu oleh iblis atau setan yang dilambangkan dengan ular itu. Maka perjanjian menjadi ternoda, menjadi cemar, menjadi rusak. Dan efek dampak langsung yang dialami dari menodai perjanjian itu adalah nasib, apa yang dirasakan, apa yang dihidupi, yang dialami, menjadi tidak nyaman lagi manusia itu, menjadi ada masalah terus. Yang perempuan akan hamil, akan melahirkan kesakitan, yang laki-laki harus berjelih parah, harus berpeluh, mendapatkan makan dengan mengolah tanah dan sebagainya, kitab Kejadian itu. Dan karena nafsu, karena ambisi, karena kesenangan, karena keinginan yang tidak teratur, tidak ditata, bahkan manusia dikuasai oleh nafsu, oleh keinginan, oleh ambisi itu, sehingga yang tertata, yang sudah menjadi kosmos oleh yang ilahi itu menjadi rusak. Dan terjadilah kisah air bah itu. Bumi bukan hanya hidup manusia sendiri, tapi hidup manusia di dalam tempat ia hidup, di dalam kehidupannya di bumi ini. Allah menjadi rusak, maka terjadilah bencana itu.
Zaman sekarang pun demikian. Ada banjir, ada apalagi ada wabah, ada apalagi ada tanah longsor dan sebagainya karena keras, bukan karena egoisme, karena nafsu, karena ambisi yang tidak terkendali sehingga bumi dirusak, ciptaan yang lain pun menjadi kehilangan keseimbangan dan menjadi apa? Bencana. Lalu Allah mengulangi tata cara kelola, mengulangi situasi keteraturan kosmik itu dalam bacaan pertama yang kita dengar itu. Mengulangi perjanjian supaya tertata lagi yang sudah dirusak, yang sudah dinodai oleh perilaku yang tidak teratur oleh manusia itu. Sedangkan dalam bacaan kedua diketegaskan oleh Rasul Petrus bahwa air bah itu melambangkan pembaptisan, dan ketika kita dibaptis kita berjanji untuk begini-begini, untuk tidak seperti ini, seperti itu. Ketika janji itu dilanggar, ya hidup kita dengan yang menjalani hidup itu juga ternoda. Contoh hubungan suami istri, contoh menjadi imam dalam imamat. Kita menodai, kita tidak setia dengan apa yang diucapkan ketika kita berjanji untuk menjadi seperti apa, menjadi istri orang, menjadi suami orang, menjadi imam, menjadi apa. Kalau itu kita tidak taati kesetiaan janji itu, ya menjadi masalah. Masalah kita dalam hidup kita sendiri sebagai istri, sebagai suami, sebagai imam, sebagai seturut panggilan kita. Jelas akan muncul masalah. Karena ketidaksetiaan, karena kita melanggar peraturan atau tata kelola, melanggar janji yang sudah disepakati itu. Maka dalam bacaan Injil ditampilkan bagaimana Yesus juga diajak di padang gurun, dibawa oleh roh dan digoda. Goda itu ada 3. Yang pertama agresi, yang kedua adalah mendominir, dan yang ketiga adalah membinasakan diri. Agresi yaitu roti ya tetap roti, batu ya tetap batu, tapi mau dikacaukan oleh setan atau iblis. Ubahlah batu menjadi roti. Tuhan Yesus tidak mau. Menjaga keseimbangan kosmik yang sudah teratur, tertata dengan baik itu nanti akan menjadi kekacauan. Yang kedua, jatuhkan dirimu di atas hubungan bait Allah, engkau tidak akan terantuk, kakimu pada batu akan diselamatkan. Itu mau menunjukkan kekuatannya, yaitu membinasakan diri sebenarnya. Mati pasti kalau orang jatuh secara manusiawi. Tapi orang juga bisa dalam era kita ada beberapa macam kecenderungan, kebiasaan membinasakan diri seperti yang saya alami, misalkan merokok, kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan HP, kecanduan main game. Itu orang akan menjadi budak dari apa yang menjadi kebiasaan, menjadi kesenangannya itu kesenangan, bukan kebahagiaan, pemuasan diri. Maka masa Prapaskah sangat baik untuk dijadikan alternatif untuk pantang kita sebenarnya selain puasa. Ini saudari-saudara, akhirnya Yesus mengatakan bertobatlah, berubahlah, dan percayalah pada Injil. Injil itu kabar sukacita, kabar gembira, kabar bahagia, bukan kabar senang. Senang, like, dislike, suka, tidak suka, itu cenderung berdekatan dengan nafsu, soal keinginan. Buru seneng, buru jeneng, dan sebagainya. Justru kalau itu tidak diperhatikan, tidak diatur, akan merusak, akan menodai keteraturan atau janji yang kita sedang hidupi ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya. Selamat menjalani masa Prapaskah. Amin.